Halo sedulur semuanya, dan berjumpa lagi bersama saya di channel Agus Cakudut ya dulur. Oke, dan di sini saya mempunyai sebuah L atau keran dan juga sebuah sambungan pipa pralon ya dulur. Oke, nanti kita akan manfaatkan lagi dengan kita melepas sisa-sisa pralon yang ada di sambung-sambungan ini ya dulur, di L, di keran, dan di sambungan ini. Oke, langsung saja kita kerjakan ya dulur. Oke, ini yang tadi kita ambil. Ini ada keran, kemudian ini ada sambungan pralon ya dulur. Ini sudah dilem, tapi akan saya manfaatkan lagi dengan cara melepas bagian sisa-sisa pralon yang masih menempel. Ini juga ada L untuk bagian sudut-sudut pralon. Oke, usahakan dipotong dulu ya untuk putih-putihnya ini sisa-sisa pralon. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya yaitu sebuah lem pralon ya dulu. Ini bahan selanjutnya yang kita butuhkan. Kemudian kita akan oleskan di bagian sisa pipa pralon ini ya dulu. Kita oleskan di sini dan kita akan bakar menggunakan sebuah korek ya dulu. Oke, langsung saja kita kasih lem di bagian dalam ya dulu, jangan di bagian luar. Kita kasih lem yang sedikit agak banyak ya dulu. Kita kasih lem sampai merata. Sambil kita putar-putar ya dulu supaya untuk lemnya merata. Kita putar seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ya dulu. Ini supaya agak lebih banyak biar nanti tidak cepat kering ya dulur. Kemudian kita ratakan juga menggunakan tangan ya dulur, supaya bisa masuk sampai ke dalam-dalam dari sisa pipa pralon ini ya dulur. Kita ratakan, kemudian kita lap ya dulur supaya tangannya tidak lengket. Kita lap menggunakan lap. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita bakar menggunakan korek ya dulur. Kita bakar seperti ini dan dia akan menyala ya dulur, karena sudah kita kasih lem tadi, jadi lemnya akan menyala jika kita nyalakan menggunakan korek api ya. Oke, kita tunggu sampai sisa paralon yang putih ini agak lembek itu, sambil kita putar-putar supaya nanti apinya sampai ke bagian paralon yang dalam itu. Ini kita coba masih keras ya dulur, kemudian kita tambahkan lem lagi supaya bisa kita nyalakan lagi ya dulur. Kita tambahkan sedikit lagi, kemudian kita nyalakan menggunakan korek lagi ya dulur. Oke, ini sudah menyala, tinggal kita tunggu sampai bagian pipa paralonnya ini lembek ya dulur. Oke, sambil kita arahkan ke atas ya supaya apinya masuk ke dalam. Oke, jika panas kita juga bisa memegang menggunakan kain lap ya dulur, atau benda lain supaya tangan kita tidak panas ya dulur. Kita pegang seperti ini, kemudian kita sambil putar-putar kita tes lagi. Nah, ini sekarang sudah lembek ya dulur untuk pipa paralonnya. Tinggal kita tusuk-tusuk saja supaya lem di bagian dalamnya bisa lepas ya dulur. Tinggal sambil kita congkel-congkel, ini masuk ya dulur untuk obengnya. Nah, sudah lepas ya dulur. Ini panas, hati-hati, jangan dipegang karena ini masih panas ya dulur ini. Kemudian untuk sisa bagian lem dalamnya kita bersihkan menggunakan lap juga ya dulur, seperti ini, biar nanti sisa-sisa lemnya hilang ya dulur.
Oke, selanjutnya ini ada keran ya dulur. Kita pakai cara yang sama seperti tadi ya dulur. Kita kasih lem dulu di bagian dalamnya, kemudian kita ratakan lagi. Kita ratakan dengan menggunakan tangan ataupun menggunakan benda lain ya dulur, supaya lemnya bisa masuk ke bagian dalam dari pipa yang putih ini ya dulur, atau sisa pipa paralon yang menempel di keran ini ya dulur. Kita nyalakan lagi menggunakan korek. Oke, sambil kita putar-putar lagi supaya panasnya merata ya dulur. Kita putar, kita tahan seperti ini sambil kita tunggu sampai pipa paralonnya ini agak lembek ya dulur, tidak keras lagi. Ini agak panjang ya dulur, jadi dipegang menggunakan tangan tidak panas. Nah, ini posisinya lebih panjang ya dulur daripada sambungan pipa tadi. Oke, sambil kita putar-putar lagi. Biar apinya sampai masuk ke dalam ya dulur. Kita tes lagi. Nah, ini sudah lembek ya dulur. Tapi apinya masih menyala, kita biarkan saja biar tambah lembek. Sambil kita tusuk menggunakan obeng. Nah, kemudian kita congkel pelan-pelan ya dulur. Ya, dia sudah sangat lembek ya dulur untuk pipa paralonnya. Jika kita susah mencongkel, kita bisa menggunakan tang ya dulur. Kita tinggal jepit kemudian sambil kita tarik. Nah, sangat mudah sekali ya dulur. Kita bersihkan lagi untuk sisa bagian lem di dalamnya supaya tidak lengket nanti. Karena kalau panas dia masih cair ya dulur. Nanti kalau sudah dingin dia keras lagi. Oke, dan ini masih bisa digunakan ya dulur. Ini cuma pecah kemarin paralonnya, jadi saya potong saja. Oke, dan ini selanjutnya ini ada sebuah L ya dulur. Kita kasih lem juga. Sama seperti cara yang tadi ya dulur, kita kasih lem juga di bagian sisanya, kemudian kita ratakan juga ya dulur, biar lemnya merata sampai ke dalam ya dulur. Kalau di depannya nanti yang menyala apinya cuma di depan dan panasnya tidak merata sampai ke dalam ya dulur, kalau tidak kita ratakan. Kita nyalakan lagi menggunakan korek. Kita tunggu lagi sampai pipanya melembek ya dulur, tidak keras lagi. Hati-hati ya dulur, kalau panas bisa kita menggunakan kain untuk memegangnya. Kain lap seperti itu ataupun benda lain biar tangan kita tidak kepanasan ya dulur. Kalau misalkan panas, kalau mati kita nyalakan lagi ya dulur, sampai pipa paralonnya benar-benar lembek dan bisa kita mudah untuk mencongkelnya ya dulur. Kita tunggu lagi. Coba kita tes. Ini masih lumayan keras ya dulur. Kita tunggu sampai dia agak lunak. Ini masih menyala ya apinya. Nah, ini sudah mulai lunak ya dulur. Ini sudah mulai tidak keras lagi. Kita tunggu sebentar lagi supaya lebih mudah untuk menusuknya. Oke, ini sudah lembek ya dulur. Kita congkel lagi. Nah, sangat mudah ya dulur. Seperti itu untuk caranya. Kita bersihkan lagi untuk sisa lem yang ada di dalamnya. Oke, dan ini sudah kita copot semua ya dulur untuk sisa-sisa pipa paralonnya. Dan ini sudah bisa kita gunakan lagi ya dulur, dengan cara melepasnya seperti tadi itu ya dulur. Cukup dengan menggunakan lem pipa paralon, untuk mereknya bebas terserah ya dulur. Jadi ini bisa kita gunakan lagi untuk kita pasang lagi di bagian paralon atau di bagian keran air ya dulur.
karena ini sebenarnya belum pecah ya dulur, masih bisa kita gunakan. Oke, dan seperti itu ya dulur caranya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya dulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.